warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Kami di sini akan melakukan kunjungan ke Dusun Cikuya, Desa Kamulyan, Kecamatan Mantasari. Stay tune, cekidot. Ya, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Nina Kusumka dan teman saya Lutfi Nur Harisma. Dan di sini saya sudah didampingi Bapak narasumber kita, Bapak Mahfud, yang akan menjadi narasumber kita. Ya, Bapak, di sini saya akan mencari informasi tentang buang sampah di Desa Cikuya. Baik, Pak, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana awal berdirinya bank sampah di desa ini. Bank sampah berdiri tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari 2021 kita merintis. Yang pertama, beberapa alasan atau faktor yang mendorong untuk adanya bank sampah. Yang pertama adalah terkait tentang warga yang belum mempunyai kesadaran terkait dengan pembuangan sampah di masyarakat yang masih sembarangan, terutama yang di rumah tangga. Yang kedua, nilai ekonomis. Jadi pemilahan sampah itu ternyata mempunyai nilai ekonomis. Jadi semua sampah itu bisa dimanfaatkan dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa berguna dan bisa bermanfaat, bisa menambah nilai lebih daripada rumah tangga itu sendiri. Nah, itu memang sebagai faktor utama, yaitu tentang kebersihan lingkungan saat itu dan ekonomi yang menjadi mendorong kita itu menggerakkan warga supaya bank sampah dan mengambil sampah di bank sampah yang sudah ada di Cikuya ini. Jadi di situ tujuan utama dari berdirinya bank sampah itu untuk melestarikan lingkungan supaya terlihat bersih dan bersih. Ya, betul. Ya, ini terkait dengan lingkungan. Kalau kemarin kita pernah mencoba dalam satu rumah tangga itu satu hari rata-rata menghasilkan 3 kg sampah plastik dan juga sampah organik. Kalau kita bisa pilahkan dan itu menjadi nilai yang berguna. Kalau 3 kilo itu satu hari, berarti 1 bulan itu bisa 1 kintal gitu kan. Berarti kali per warga itu berapa? Misalkan di sini ada 60, berarti sekitar ada 1,8 ton sampah yang memang dihasilkan dalam setiap bulan ini. Khususnya di RT ini, masing-masing RT itu rata-rata menghasilkan sekian, sekitar 1,8 ton. Itu kan menjadi sesuatu yang memang menjadi permasalahan jika memang tidak ditanggulangi dengan benar dan dengan tepat seperti itu. Berarti itu sistem kerja bank sampah itu kita tiap hari kerja atau seminggu sekali dikerjakan atau gimana, Pak? Kita sistemnya adalah per bulan. Jadi setiap 1 bulan, jadi setiap satu bulan kita mengadakan pengumpulan sampah di bank sampah, yaitu dari anggota-anggotanya. Sekarang yang tergabung di anggota itu ada 100 orang yang belum semuanya itu sadar terhadap bank sampah. Tapi baru 100 warga yang memang itu bersedia mengikuti kegiatan bank sampah itu setiap 1 bulan sekali. Nah, dalam 1 bulan sekali itu setiap hari itu warga itu mengumpulkan yang organik dan yang non organik. Jadi yang non organik itu nanti kita jual di bank sampah, kita pilah kembali oleh pengurus-pengurus bank sampah. Setelah yang organik itu yang nantinya kita dorong untuk menjadi sebuah pupuk organik. Dan ini tahun ini target kita adalah mengolah bank sampah yang sebanyak yang organik itu menjadi nilai daya lebih daripada sampah itu sendiri agar tidak terbuang sia-sia. Iya kan tadi kan Bapak kan bilang ada sampah yang dibagi. Nah, itu ada sampah yang bisa diolah atau enggak, manfaatnya itu gimana? Bikin kreativitas apa dengan warga sekitar atau gimana, Pak? Ya, jadi pengolahan sampah yang ada kita dorong untuk didaur ulang semuanya. Kalau memang dimanfaatkan, memang kita sudah pernah mencoba itu untuk dimanfaatkan, ternyata memang kurang produktif dan juga malah menjadi limbah baru atau sampah baru lagi. Jadi kita lebih mendorong kepada bagaimana sampah yang bisa didaur ulang kembali. Kalau kita itu punya pekarangan yang memang masih luas yang tidak harus menggunakan kreativitas dari limbah-limbah sampah, kita masih menggunakan secara alami saja masih mampu seperti itu. Itu dasar pemikiran saya kenapa harus didorong untuk didaur ulang semuanya seperti itu. Jadi otomatis tidak ada untuk sampah yang dibiarkan di kreativitas partai itu tidak ada seperti itu. Berarti setiap itu kayak harus kerjasama gitu ya, Pak ya? Iya. Kayak harus ikut bareng-bareng. Iya, semuanya memang harus kerjasama. Sebab bersama ini kan adalah kerjasama. Cuma kita sebagai pengurus memang hanya mengurusi secara administrasi, tapi semuanya itu memang harus bekerjasama. Jadi di desa ini udah termasuk kreativitasnya itu udah tinggi ya, Pak? Ya,
kampung, contohkan dari kampung Kapi sebenarnya. Kampung Kapi termasuk di dalamnya adalah mencakup tentang tata nilai kebersihan, tata nilai di situ edukasi tentang lingkungan. Jadi kita memang harus benar-benar bergerak dalam bidang itu, bukan hanya sebagaimana program pemerintah, tapi kita harus bisa menjalankan memang. Kalau menurut saya itu dari kebutuhan kita sendiri, untuk kita sendiri, dan dilaksanakan oleh kita sendiri. Kalau lingkungan bersih, lingkungan nyaman, kan kita semuanya yang merasakan. Jadi kita bisa menulis daripada kesehatan yang kurang baik, itu kan jadinya kalau lingkungan bersih itu bisa terpromosikan. Jadi indeksnya itu pemikiran saya kalau rumah warga itu nilai kesehatannya tinggi, itu kan boleh dari lingkungan. Nah kalau nilai kesehatan tinggi otomatis itu akan menambah nilai ekonomi. Kalau memang harus berobat, kemudian harus dijadikan untuk sekolah anak-anaknya itu lebih bermanfaat kalau kita sehat seperti itu. Gaya itu harus lebih maju. Iya, lebih maju. Makanya saya itu ketika saya menjadi ketua kampung Kape itu harus bagaimana membawa gerbong ini harus lebih maju dalam arti semua hal itu keluarga, pendidikan dan juga ekonomi harus semuanya harus saling berbaur, karena itu adalah titik memajukan kesejahteraan masyarakat di situ. Ya walaupun lambat harus tetap lambat karena masyarakat ini kan harus ada edukasi yang memang lebih mendalam dan lebih sering, dan kita contohkan sekarang. Lebih baiknya sekarang. Iya, sekarang kalau 10 tahun yang akan datang kita harus menikmati seperti itu. Bapak mungkin sampai di sini dulu wawancara kita. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maafkan kami. Sama-sama kita belajar, sama-sama saya juga masih tahap belajar di sini untuk di lingkungan, dan juga nanti juga akan menjadi sebuah pionir. Bagaimana kalau ini berhasil berarti yang lain bisa meniru seperti iya, bisa menjadi contoh yang lain. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Selamat siang teman-teman. Kali ini bersama saya Zakiatul Mukhayati Amalina dan juga teman saya Sukmawati Kristanisi, dan kami juga ditemani oleh narasumber kita Ibu Sutina. Oke, kali ini kita akan meliput salah satu kegiatan yang cukup menonjol di masyarakat Dusun Cikuya ini. Baik Ibu, saya izin bertanya, kapan dan bagaimana awal mula berdirinya kelompok tani wanita? Berdirinya awal tahun 2011. Pada waktu itu kelompok tani kita mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa bibit pepaya. Disitulah KWT kita ikut berkolaborasi dengan kelompok tani. Ya, pada waktu itu di situ belum ada KWT-nya. Nah, terus di situ kita berperan aktif di situ, ikut menanam palawija lah ya, berupa sayuran, ada cabai, ada
bayam, ada kangkung, ada semuanya lah yang ada. Bahkan kita menanam brokoli juga di situ. Ya. Terus bikin pembibitan, ibu-ibu di sini tuh antusias sekali kalau bikin seperti itu untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Ya begitu. Baik Ibu, kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok wanita tani ini? Kegiatannya banyak sekali sih ya. Itu untuk memanfaatkan lahan pekarangan supaya pekarangan kita bersih, nggak garum gitu ya. Jadi untuk dimanfaatkan untuk ditanami sayur-sayuran. Begitu, ada cabai, ada terong, ada pokoknya macam-macam lah untuk mendukung perekonomian keluarga. Itu untuk tambahan seperti itu. Ya Bu, kendala dalam selama menjalankan kelompok wanita tani ini ada apa enggak Bu kendalanya? Kalau kendalanya sih saya rasa nggak ada karena di sini kan khusus petani ya. Kalau yang biasa yang kendala itu kan biasanya pedagang. Kalau untuk berkumpul itu biasanya nggak koper kayak gitu ya. Tapi itu semuanya mendukung sih ya, nggak ada kendala. Iya. Nah, kalau untuk keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar itu apa aja Bu dari kegiatan kelompok wanita tani ini? Keuntungannya banyak sekali sih ya itu. Jadi kalau ya itu kan kita udah nanam sayuran ya, yang beli jadi nggak beli. Jadi uangnya kan bisa untuk yang lain kayak begitu. Keuntungannya di situ. Terus senang juga bertemu dengan teman-teman kita, sharing di situ. Kayak gitu. Iya. Pengalaman juga kayak gitu. Jadi kayak begini, oh iya saya mau nanam ini biar bisa membantu perekonomian keluarga kayak gitu. Jadi kita untung lah. Jadi ibu-ibunya nggak cuma nggak cuma main atau gimana. Kalau di sini nggak ada sih seperti itu karena ibu-ibunya khususnya petani. Jadi biasa ke sawah gitu. Nanam apa? Ya cukup menguntungkan. Dapat membantu perekonomian. Iya, dapat membantu perekonomian keluarga. Dan adakah peran pemerintah dalam mengembangkan kelompok wanita tani ini Bu? Oh iya, banyak ada. Dari pihak PKK desa mendukung. Yang yang mendukung lah, yang kasih ini PPL-nya juga. PPL-nya dari BP2KP kan survei ke sini. Jadi itu yang mendukung petani kita di sini supaya giat. Kegiatannya itu dari pemerintah. Keuntungannya banyak ya Bu? Keuntungannya banyak. Diadakan itu pemanfaatan lahan pekarangan, terus diadakan lomba-lomba, jadi ibunya semangat juga. Ya. Karena pemerintah peran aktifnya di situ, bimbingannya itu dari sana, dari pemerintah bimbing, arahannya diarahkan dari PPL, terus dari desa juga mendukung, begitu. PPL-nya yang mengarahkan di sini, ibunya diarahkan di sini kan, jadi yang nggak tahu jadi tahu seperti ini kayak. Jadi ada kegiatan juga ya Bu? Iya, jadi ada kegiatan. Seperti itu. Oke, sekian. Atur nuwun Ibu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf bila ada Sama-sama. Thank you.